Oke guys, kita masuk ke bagian selanjutnya dari trigonometri. Kali ini saya akan menggunakan 90 derajat dan 270 derajat sebagai patokan. Setelah sebelumnya saya ajarkan kalian menggunakan 180 derajat dan 360 derajat ya. Kita lihat bedanya apa. Yang pertama, untuk yang 180 derajat dulu. Saya akan ambil contoh 180 derajat. Kita lihat ketika saya mempunyai alfa di sini ya. Ada alfa, 180 derajat minus alfanya adalah ini, sebesar ini, dan segitiganya itu tidak akan berubah, seperti ini tetap. Ya, oke, ini 180 sebagai patokan. Kemudian yang selanjutnya adalah 90 derajat sebagai patokan. 90 derajat itu bentuknya seperti ini. Nah, 90 tambah alfa. Kalau kita perhatikan segitiganya sedikit berubah, ya, yang tadinya horizontal sekarang menjadi vertikal. Nah, karena ada perubahan inilah, maka 90 derajat dan 270 derajat cara penggunaannya pun berbeda dari yang 180 dan 360 ya. Oke, jika kalian menggunakan 90 derajat atau 270 derajat sebagai patokan kalian, maka perbandingan trigonometrinya akan berubah sebagai berikut. Jika soalnya sin, dia akan berubah menjadi cos. Jika soalnya cos, dia akan berubah menjadi sin. Jika soalnya tan, dia akan berubah menjadi kotangen dan juga teman-temannya ya. Kosekan menjadi sekan, sekan menjadi kosekan, kotangen menjadi tangen. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat contoh soal nomor 1. Sebenarnya cara menghitungnya itu sama persis dengan yang patokan 180 dan 360 derajat ya, nggak ada bedanya. Oke, saya ajarkan cara normalnya dulu ya. Sin 150 itu bisa kita ubah menjadi sin buka kurung 90 derajat ditambah sesuatu ya, dan sesuatu ini adalah nilainya 60. Karena 90 tambah 60 hasilnya 150 ya. Jadi sin 90 tambah 60. Kemudian kita tentukan kuadrannya. 90 ditambah 60 itu ada di kuadran 2 dan sin di kuadran 2 hasilnya positif. Jadi saya tulis positif di sini. Kemudian karena patokannya 90 derajat, maka kita bisa ubah sinnya menjadi cos sesuai dengan aturan yang di atas ya. Sin berubah menjadi cos ketika kalian menggunakan 90 derajat. Sehingga cos 60, 90 derajatnya hilang. Kemudian cos 60 itu hasilnya adalah setengah. Jadi sin 150 derajat itu hasilnya adalah setengah. Baik menggunakan patokan 180 ataupun 90 hasilnya pasti sama ya. Kemudian yang contoh soal 2, tentukan hasil dari cos 240. Ini caranya sama seperti tadi, tapi kali ini saya akan mengajarkan cara yang lebih cepatnya, oke? Jadi yang pertama seperti biasa kita tentukan dulu kuadrannya. 240 itu ada di kuadran 3, cos di kuadran 3 hasilnya negatif, jadi kamu tulis negatifnya dulu. Kemudian 240 kurangin patokan yang paling dekat ya, karena kita lagi ngomongin 90 sama 270. Jadi saya kuranginnya 270. Jadi saya kurangin 270 dikurangin 240. Jadi hasilnya 30. Nah, hati-hati karena kita pakai 270 berarti cosnya harus berubah menjadi sin. Sin 30 minus setengah. Seperti itu ya. Kemudian tan 300 juga sama. Tan 300 berarti 300-nya ada di kuadran 4 dan tan di kuadran 4 itu hasilnya negatif. Negatif, kemudian kita pakai patokannya 270 ya, berarti 300 kurangi 270 30 dan tannya harus berubah menjadi kotangen. Oke, jadi kotangen 30. Nah, kotangen 30 itu kebalikan dari tan 30 ya. Tan 30 itu sama dengan akar 3 per 3. Kalau dibalik jadinya 3 per akar 3. Jangan lupa akar nggak boleh di bawah, kita kali akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya adalah minus akar 3. Oke, mudah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyederhanakan perbandingan trigonometri ya. Kita punya contoh nomor 1, cos 180 derajat ditambah alfa. Sebenarnya ini juga sama seperti yang kemarin-kemarin kalian pernah belajar dan hari ini kalian belajar. Hanya saja kali ini tidak berupa angka, tapi berupa variabel ya. Jadi langkah awal seperti biasa kita tentukan dulu kuadrannya. 180 ditambah alfa itu ada di kuadran 3 ya. Jadi tahu dari mana? Tahu dari sini nih. Ini kan 180 derajat di sini ya. Oke, ditambah sesuatu. Ingat, kalau sudut itu berputarnya berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi kalau ditambah itu berlawanan arah jarum jam, kalau dikurang itu arah jarum jam. Ya.
Jadi 180 derajat di sini, kita mulai dari sini, ditambah sesuatu berarti dia ke arah bawah. Oke, berlawanan jarum jam. Berarti dia ada di kuadran 3. Ya. Jadi saya bisa bilang ini ada di kuadran 3. Kemudian cos di kuadran 3 itu hasilnya adalah negatif. Karena kuadran 3 punyanya tan. Patokannya normal 180, dia nggak pakai 90 sama 360. Berarti cosnya tetap cos alfa. Sehingga kita punya kesimpulan kalau cos 180 ditambah alfa itu sama dengan minus cos alfa. Gitu ya. Kemudian contoh nomor 2, sin 270 derajat minus alfa. Oke, saya bakal tunjukin dulu 270 derajat itu ada di sini. Kemudian dikurang alfa. Dikurang itu searah jarum jam ke sini ya. Jadi 270-nya ke arah sebelah kiri, dia kuadran 3 lagi. Nah, ini ada di kuadran 3. Sin di kuadran 3 itu hasilnya adalah negatif. Kemudian karena kita pakainya 270 derajat, 270 derajat itu patokannya nggak normal ya. Berarti dia sinnya harus berubah menjadi cos. Dan 270 derajat minusnya hilang ya, sehingga menjadi cos alfa aja. Jadi sin 270 minus alfa itu sama dengan minus cos alfa. Begitu. Selanjutnya nomor 3, sederhanakan tan 360 derajat minus alfa. Oke, 360 derajat dia ada di sini, dikurangin sesuatu berarti searah jarum jam ya di sini kuadran 4. Kemudian saya bisa tahu ini kuadran 4, tan di kuadran 4 itu hasilnya negatif. Patokannya normal, nggak ada yang aneh, 360 derajat berarti langsung aja jadi tan alfa. Gitu ya. Patokannya selalu hilang guys, kalau kalian perhatiin ya. Mulai dari awal 180-nya hilang, tinggal alfa doang. 270-nya juga hilang, tinggal alfa doang. Dan plus minusnya pun nggak dimasukin ya. Di sini ada plus alfa. Di sana nggak ada plus alfa, masukin aja alfa. Di sini ada minus alfa, di sana alfa, nggak ada minusnya, nggak apa-apa. Kemudian yang ini minus juga, di sana tan alfa. Ya, jadi jangan tulisnya tan min alfa, jangan, itu pasti salah. Oke? Lanjut lagi nomor 4, kita ke soal yang lebih sulit lagi. Kali ini kotangan 270 ditambah alfa ya. Saya nggak akan gambarin lagi. Saya langsung kasih tahu 270 ditambah sesuatu itu berarti ada di kuadran 4. Karena sebelum 270 kuadran 3 ya. Kuadran 3 tambahin sesuatu ya jadi kuadran 4. Kotangan di kuadran 4 itu, kotangan itu temennya tan kan ya. Jadi kuadran 4 itu punyanya cos, sedangkan kotangan sama tan pasti negatif. Oke? Negatif. Kemudian saya punya patokan yang nggak normal yaitu 270, berarti kotangannya harus berubah. Kotangan itu berubah menjadi kebalikannya, tan alfa. Oke, lagi yang ini 180 minus alfa. 180 minus alfa itu ada di kuadran 2. Tan di kuadran 2 itu hasilnya adalah negatif. Jadi saya tulis negatifnya dulu. Kemudian 180-nya normal ya, berarti dia nggak berubah, tetap aja tan alfa. Dan sehingga hasilnya adalah min tan alfa, min tan alfa. Oke, jadi hasilnya minus 2 tan alfa. Nah, ini bentuk sederhananya. Lanjut lagi, nomor 5. Diketahui sin alfa sama dengan 2/3 dan alfanya itu berada di antara 90 sampai 180. Karena ini saya tahu alfanya itu ada di kuadran 2 ya, karena dia antara 90 sampai 180. Nah, saya mau siapin dulu semuanya, karena kita tahu sin alfa, berarti saya bisa nyari cos alfa dan tan alfa. Sin itu D mi, berarti depannya 2x, miringnya 3x. Ya, kita bisa pakai Pitagoras, hasilnya akar 5x. Oke, 9 sama 4 dikurangin 5, kemudian diakarin jadi akar 5, Pitagoras ya. Nah, udah sampai sini saya mau siapin dulu cos alfanya. Cos alfa itu sami, berarti akar 5/3. Kemudian tan alfanya juga saya mau cari. Tan alfa sama dengan desa, berarti 2/5. Oke, udah biarin dulu aja seperti ini, karena bukan hasil akhir ya. Tapi hati-hati karena alfanya ada di kuadran 2. Alfa ada di kuadran 2, berarti cosnya itu harus negatif guys. Dan tannya juga harus negatif, karena ada di kuadran 2. Ya. Kemudian, saya bisa cari sin 180 tambah alfa pakai cara yang barusan kita pelajari. 180 tambah alfa itu ada di kuadran 3. Saya bakal tulis dulu seperti ini. Tambah alfa dikurangin cos 360 derajat minus alfa per tan buka kurung 90 derajat ditambah alfa ya. Oke, pertama kali kita lihat dulu yang sin ini ada di kuadran
3 ya, 180 tambah alfa kuadran 3, sin di kuadran 3 hasilnya negatif, kemudian patokannya normal 180, berarti sinnya tetap. Oke, kita pindah ke yang cos ya, minus yang cos ini ada di kuadran 4 karena 360 kurangi alfa, kemudian cos di kuadran 4 itu positif hasilnya, dan patokannya juga normal 360, berarti cosnya nggak berubah, tetap cos alfa gitu ya, per tan alfa. Tan 90 derajat ditambah alfa. Oke, 90 derajat tambah alfa ini kuadran 2. Di kuadran 2 tannya bernilai negatif, saya tulis negatifnya dulu. Nah, kali ini si 90-nya patokannya nggak normal ya, berarti tannya harus berubah menjadi kotangan alfa. Kalau udah selesai, baru kita masukin angka-angkanya. Sin alfa 2/3, berarti ini min 2/3. Kurangin cos alfa. Cos alfanya tadi minus akar 5/3 ya. Per kotangan. Kotangan itu kebalikannya dari tan. Minus akar 5/2. Gitu. Nah, setelah itu baru kita kurang-kurangin. Min 2 ditambah akar 5/3 per yang bawah akar 5/2 ya. Nah, ini saya mau kaliin sama 6 semua. Kali 6 akar 5 per 6 akar 5 ya. Tujuannya biar akarnya udah nggak ada di bawah lagi dan semua pecahannya hilang. Oke, yang atas kita coret-coret dulu di 2 akar 5 kali min 2 jadinya minus 4 akar 5. 2 akar 5 kali akar 5 berarti 10. Per bawahnya coret-coret dulu, coret-coret 3 ya. 3 kali 5 15. Nah, ini jawabannya guys. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah sudut negatif. Nah, sudut itu yang kalian tahu selalu positif ya, 30 derajat, 60 derajat, 150. Ternyata ada sudut yang negatif juga loh. Sudutnya itu diartikan sebagai lawan arah perputaran sudut positif pada kuadran yang baru saja kalian belajar. Contoh, saya punya positif 120 derajat. Seperti yang tadi saya bilang, positif itu arahnya kayak gini, berlawanan jarum jam. Ya. Kemudian kalau negatif dia searah jarum jam. Berarti dari 0, kalau negatif 120 itu startnya dari 0 dan dia sebesar 120 derajat tapi arahnya searah jarum jam. Gitu ya. Nah, itu arti dari sudut negatif. Nah, untuk menentukan hasil perbandingan trigonometri untuk sudut yang negatif ya, itu caranya adalah tambahkan sudut tersebut dengan 360 derajat biar menjadi positif dulu. Kenapa saya ajarin metode ini? Karena kalian udah terbiasa mencari perbandingan trigonometri sudutnya yang positif, ya. Dengan kata lain, kalau kita merubah si sudut itu menjadi positif, akan lebih mudah. Contoh 1, misalnya sin minus 45. Sin minus 45 itu artinya sin minus 45 boleh ditambahkan sesuai dengan aturan yang tadi, tambahkan sudut tersebut dengan 360 derajat. Jadi kita tambahin 360 derajat ya. Kalau udah ditambahin masih negatif gimana ya? Tambahin aja terus. Ini 315. Nah, kan 315 kalian udah belajar ya, udah jago ya. Ini kuadran 4, sini kuadran 4 itu berarti negatif. Kemudian langsung di otak ya, 360 derajat kurangin 315, 45, sin 45 akar 2/2. Tuh, udah bisa cepat nih. Kemudian yang kedua adalah tan minus 330, ini juga sama, tan minus 330 ditambah 360 derajat. Berarti hasilnya adalah tan 30 derajat. Tan 30 derajat ada di kuadran 1, berarti positif. Tan 30 akar 3/3. Selesai, gampang. Contoh 3, sekarang cos minus 150. Berarti cos minus 150 ditambah 360 ya. Jadi hasilnya adalah cos 210 derajat. 210 derajat itu ada di kuadran 3. Cos di kuadran 3 hasilnya negatif. Kemudian kita pakai patokannya normal-normal aja ya. Kalau nggak dipaksa pakai yang 90, 270 jangan dipakai. Pakai 180. Cos 30 berarti ya. 210 kurangi 180. Cos 30. Cos 30 itu adalah akar 3/2. Gitu. Oke, kalau tadi ada sudut yang negatif, berarti ada juga sudut yang lebih dari 360 derajat ya. Itu artinya dia sudah melewati satu putaran dari kuadran tersebut. Kita tahu satu kuadran itu dalam kuadran itu kalau satu putarannya 360 derajat ya. Jadi kalau lebih, berarti dia udah lewat dari satu putaran. Dari
prinsip itulah, kalau kita mau ngitung perbandingan trigonometri yang lebih dari 360, ya gampang. Tinggal dikurangin 360 biar angkanya lebih kecil. Contoh, misalnya sin 540. Sin 540 berarti sin, buka kurung, 540 boleh dikurangin 360 langsung. Tapi nggak boleh dikurangin 180, 90, 270, nggak boleh ya. Cuman boleh 360 guys. Oke, jadi sin 180 derajat. 180 derajat itu ada di kuadran 2, pertengahan sih ya. Jadi kita boleh pilih salah satu. Boleh kuadran 2, boleh kuadran 3, nggak masalah. Kuadran 2 untuk sin bernilai positif. Kemudian sinnya 180 dikurangi patokan. Patokannya 180 lagi. Dikurangi menjadi 0. Sin 0 berapa? Ya 0. Jadi sin 540 hasilnya adalah 0. Contoh 2, sekarang cos 870. Kali ini cosnya angkanya besar nih, 870 ya. Kalau kita kurangin 360 dulu, nanti angkanya masih besar. Jadi kita kuranginnya kelipatan 360 yang sangat mendekati 870. Yaitu 360 kali 2 berapa? 720 ya. Itu sudah sangat mendekati. Jadi dikuranginnya 720. Harus bisa berpikir seperti itu. Ini 150 derajat. Cos 150 derajat. Oh, kuadran 2. Kuadran 2 cos bernilai negatif. Kemudian cosnya dikurangin 180, 30. Cos 30 berapa? Akar 3/2. Gitu. Contoh yang ketiga. Kali ini, waduh, angkanya ribuan guys. Jadi tan 3840 derajat ya. Kita kurangin kelipatan 360 yang sangat mendekati. 3600 kali 10, 360-nya. Berarti jadinya tan 240. Tan 240 itu berarti kuadran 3. Tan di kuadran 3 itu positif. Kurangin 180 jadi 60. Tan 60 akar 3. Jadi jawabannya akar 3. Nah, hari ini sampai situ dulu guys. Ini adalah trigonometri yang ketiga ya. Kalian sudah belajar sudut di kuadran dan juga sudut di luar kuadran. Jadi kalian kalau ketemu soal seperti ini kalian harus bisa, oke? Dan sekali lagi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menghafal tabel dan juga menghitung dengan sangat cepat untuk kuadran-kuadran lainnya, ya. Dengan begitu kalian dapat mengerjakan soal-soal ini dengan sangat mudah. Oke, segitu dulu. Thank you. Dadah.